Hai, salam kenal, gue Sofia dari Fuse Couple Virtual. Buat temen-temen yang belum tahu, Fuse Couple sekarang ada yang khusus online-nya. Jadi bagi temen-temen yang belum bisa terlalu komit, kita ada yang namanya Fuse Couple Virtual. Feel free to ask more. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan pada kami. Sebentar lagi kami hendak belajar sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang hendak kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Roh Kudus, urapi bibir hamba-Mu ini agar apa yang hendak disampaikan saat ini dapat berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah kami Kau sungguh baik. Haleluya, amin. Oke, jadi sebelum gue mulai, gue pengen nanya, how are you guys? How are you really? Kadang pertanyaan seperti how are you gitu ya, kalau kita tujukan kepada teman-teman kita yang misalnya lagi down gitu, they will feel so touched gitu. So keep doing it. Especially today, our topic is about anxiety and depression. Ya, gue percaya dua kata itu pasti udah cukup familiar lah gitu di sekitar kita. Rasa khawatir itu sebenarnya umum gak sih guys terjadi kalau menurut kalian gitu. Karena kalau dari secara science rasa khawatir itu cukup umum ya sebenarnya, karena itu kan reaksi atas tubuh dan pikiran gitu. Tapi kalau itu sudah sangat berlebihan, tentu saja akan menjadi berbahaya. Karena terlalu sering panik dan kita itu jadi penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, pastinya akan bikin pikiran, hati semua itu jadi nggak baik gitu. Especially hal-hal kekhawatiran ini bisa kalau tidak segera dicegah bisa berlanjut lebih ke jenjang yang lebih parah, misalnya depression, frustasi gitu. Nah, banyak mental health disorders itu semua bermula dari kecemasan, kan? Nah, baiknya hal kekhawatiran juga tercatat di Alkitab. Mari kita buka di Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Gak ulang ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Seakan-akan Tuhan mau ngasih tahu kita kalau rasa khawatir itu tidak akan ada habisnya. Besok juga punya kesusahannya lagi, besok juga khawatir lagi. Jadi selagi kita masih hidup di muka bumi ini, there are difficulties and challenges that we are all facing. Tanpa pandang status, tanpa pandang kondisi, kesehatan, finansial, semua orang diciptakan Allah dengan purpose-nya masing-masing dan kesulitannya dan challenges-nya masing-masing. Mungkin ada yang udah plan lama dan udah merencanakan suatu hal tapi belum terus terjadi gitu. Akhirnya lama-lama jadi mulai takut, cemas, bahkan nggak heran kalau kita juga depres jadinya. Misalnya penuh pressure, tekanan dan lain-lain. Nah, depresi ini juga tentu saja bukan hal yang baik ya kan, karena seseorang akan berlarut-larut dalam kesedihan, kecemasan, muram, tidak semangat, bosan hidup ya, atau simpelnya kalau kita yang lebih perfeksionis, yang kayak kita mikirin worst case ya dulu deh gitu. Tapi apakah ada jaminan gitu kalau udah mikirin worst case hasilnya still worse gitu? Gimana? Apakah bakal tambah depresi lagi atau frustasi lagi gitu? Nah, jadi aku pengen ingetin temen-temen kalau kita itu jangan naruh semua beban itu di pundak kita. Kita boleh serahkan semua beban kecemasan kita itu kepada Tuhan.
Ya, seperti yang tertuang di Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita boleh angkat semua beban kita, serahkan pada Tuhan, biar Tuhan jaga, biar Tuhan lindungi kita, and we live one day at a time. Jika kita memutuskan untuk tidak mencemaskan hal-hal yang belum pasti terjadi di masa depan, kita jadi akan belajar untuk live in the present and enjoy every little happiness that we can find all around us. Sering banget kita tuh fokus on what we want to pursue in life, that we forget that we are already blessed by Him, and we jadi forget the blessings that He has granted us previously gitu. Kita lupa akan semua kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, karena kita mengejar hal-hal yang masih belum kita dapatkan. Misalnya sering banget kayak begitu kan. Gue juga sadar kalau gue biarin rasa takut dan rasa cemas itu menentukan sebuah pilihan atau sebuah keputusan, ditambah lagi kayak kita ada due date-nya nih, agak tergesa-gesa nih, bisa kacau balau, bahkan penyesalan gitu. Seandainya kita mengakui semua kecemasan itu, kita serahkan kepada Tuhan, berdoa minta penjagaannya, minta perlindungannya, dan agar kita tidak tenggelam dalam rasa takut, cemas, frustasi, dan hal-hal negatif lainnya, kita bisa lebih reflect on what we can do within our control gitu, and trust the rest to God with prayer and supplication. Jadi berpegang teguh pada janjinya, berimanlah dan sadari bahwa Dia tidak akan mengecewakan kita. Cara lain, another way is to count your blessings. Bersyukur bukan karena apa yang kita telah miliki atau apa yang telah kita lalui, tapi jauh dari hal-hal yang bisa dilihat dari kasat mata. See beyond. Bersyukur atas kebaikan yang Tuhan sendiri sudah berikan dalam hidup kita, pengorbanannya di atas kayu salib menebus dosa kita sehingga kita menjadi layak untuk memanggil Ia Tuhan Allah kita. Bersyukur for simple thing like daily bread, say God's grace every day gitu, every night before you sleep. Trust God cares in our lives. Percuma kalau kita tahu ini semua tapi kita nggak percaya, kita nggak trust, nggak believe, nggak connect with Him, nggak have a relationship with God, kita jadi nggak akan percaya dan kita jadi lupa. He take cares even the birds and the flowers. Apalagi kita yang segambar dan serupa dengan Ia gitu. Kita anak-anak Tuhan gitu. So, sekali lagi gue pengen remind kita semua that we can take our anxiety to God and live one day at a time. Fall in love with God every day. Trust that God cares for us today, tomorrow, and forever. Setiap kali kita mulai takut, mulai cemas, jangan biarkan ketakutan itu menguasai kita. Serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan jaga lagi kita. So, gue akan tutup dengan ayat dari Filipi 4:6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Cukup sekian sharingan doa dari gue. Hope it bless you all. Tuhan Yesus memberkati.